Assalamualaikum adik-adik semua. Welcome to IPS Class with Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai potensi bencana alam di Indonesia, yang dimana tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan kondisi geologis dan potensi bencana alam di Indonesia. Kondisi geologis Indonesia. Letak geologis sendiri memiliki arti posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki sebanyak 127 gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, hingga Halmahera. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik ini dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi, kemudian terbentuk gunung berapi. Sehingga ini membuat banyaknya gunung berapi aktif di Indonesia. Selain terbentuknya gunung berapi, aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadinya gempa. Selain dampak negatif yang disebutkan tadi, letak geologis Indonesia juga memberikan dampak positif, yaitu yang pertama, tanah menjadi subur karena banyak mengandung unsur hara, terutama tanah di kawasan dekat gunung berapi. Hal ini menyebabkan berbagai tanaman sayur dan buah dapat tumbuh lebih subur sehingga banyak penduduk di dekat kawasan tersebut yang bermata pencarian sebagai petani. Yang kedua, memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Bagian barat Indonesia terdiri atas lempeng yang berasal dari negara-negara Asia, sehingga memiliki kesamaan flora dan fauna dengan jenis flora dan fauna yang ada di Asia. Bagian tengah Indonesia merupakan bagian lempeng Asia Australia, sehingga memiliki flora dan fauna peralihan endemik. Dan bagian timur Indonesia termasuk kawasan lempeng Australia, sehingga memiliki flora dan fauna serupa dengan yang ada di benua Australia. Kebanyakan flora dan fauna di Indonesia dapat memberikan manfaat secara ekonomi untuk masyarakat, terutama yang tinggal di sekitarnya. Sebagai contoh, beragam jenis tumbuhan dan hewan dari alam Indonesia masih banyak digunakan sebagai bahan dalam pembuatan obat-obatan tradisional. Selain itu, pada fauna endemik komodo yang terdapat di Nusa Tenggara Timur juga dijadikan sebagai ikon wisata. Hal ini dapat mendorong terjadinya roda perekonomian berupa pembuatan berbagai kerajinan tangan yang dapat dijual, seperti gantungan kunci dan baju bergambar komodo. Yang ketiga, adanya pasir dan bebatuan yang dikeluarkan oleh gunung berapi, yang dimana dapat dijadikan roda perekonomian yang dapat dijual sebagai bahan bangunan. Dan yang keempat, memiliki beragam sumber daya mineral seperti berbagai jenis batuan, minyak bumi, dan gas alam. Pada batuan metafors mengandung mineral talc yang dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik. Pada minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, aftur, dan sebagainya. Dan pada gas alam merupakan sumber energi yang berasal dari gas metana dan endapan yang terbentuk selama jutaan tahun. Pemanfaatan gas alam sendiri dapat dilihat pada gas LPG. Potensi bencana alam di Indonesia akibat kondisi geologis Indonesia. Yang pertama ada gempa bumi.
Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi karena tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Bencana ini bersifat tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, dan kerusakan bangunan. Yang kedua ada tsunami. Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu gempa bumi yang terjadi di dasar laut karena runtuhan di dasar laut atau karena letusan gunung api di laut. Dan yang ketiga, gunung meletus atau erupsi. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi karena endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Magma yang keluar dari dalam lapisan bumi memiliki suhu tinggi yang diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat melambung hingga radius 18 km, bahkan bisa lebih. Sekian pembelajaran tentang kondisi geologis dan potensi bencana alam di Indonesia, yang dimana kita telah membahas mengenai kondisi geologis Indonesia beserta dampak positif dan negatif yang terjadi serta potensi bencana alam di Indonesia akibat kondisi geologis Indonesia. Untuk mendukung channel ini, maka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi.